Lalu selain sebenarnya kata harus ini memiliki Geografis. penghayatan geografis atau pemaknaan geografis, sebenarnya disinilah kita mau melihat bagaimana perjalanan Yesus sekembalinya dari Yudea ke Galilea itu bukan cuma sekedar perjalanan pulang, tapi ada misi lintas budaya, lintas kultural, bahkan lintas agama, lintas religius. Terbatasnya yang dia tahu bahwa Sang Mesias itu, Sang Penyelamat itu akan datang di Gunung Gerizim. Orang ketahuan aibnya biasanya makin kabur, makin gak mau ketemu orang. Tapi ini sebaliknya. Dan inilah justru membuktikan bagaimana perjumpaan air hidup yang mengubahkan itu. Dia. Sahabat YKB, sahabat Ngulik Alkitab, senang kita kembali dapat berjumpa dalam program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca Alkitab dan tentu saja menggali setiap pesan yang berharga, bernats dalam setiap teks yang kita ulik dan melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Program Ngulik Alkitab yang diselenggarakan melalui channel YouTube YKB TV ini punya keistimewaan, yaitu pendekatannya pada eksposisi. Jadi sekalipun ada judul, namun kuat pada eksposisi sehingga para sahabat semua akan diperkaya setiap teksnya, apa saja maknanya, lalu kemudian konteksnya dan kita ditolong oleh narasumber yang memang ahli di bidang tersebut. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes pasal 4 ayat 1-42 dengan judul Air Hidup bagi Dunia, dan yang akan menguliknya yaitu Bapak Pendeta Yohanes ABS dari GKI Bintaro Utama. Saya sapa dulu. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta. Salam jumpa Bu Pendeta Santi. Pak Pendeta Yohanes ABS GKI Bintaro Utama. Kita sudah akrab melihat wajahnya dalam program Ngulik Alkitab ini. Dan kita akan memulai saja. Kita akan buka dalam doa. Mari Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Baik, mari Sobat Ngulik Alkitab kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami mohon hikmat Tuhan ketika kami mau bersama-sama mendalami Injil Yohanes pasal 4 ayat 1-42. Dan biarlah terang hikmat-Mu boleh menuntun kami untuk bisa semakin menemukan kebenaran dan kebaikan-Mu di dalam firman yang kami baca bersama. Terima kasih ya Allah, dalam Kristus Yesus dan kuasa Roh Kudus kami berdoa dan memohon. Amin. Amin. Saya akan bacakan, perikop ini diberi judul Percakapan dengan Perempuan Samaria. Ketika Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis lebih banyak murid daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Namun, ia harus melintasi daerah Samaria. Lalu sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anak-anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang perempuan Samaria? Adapun orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri darinya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja yang minum air ini ia akan haus lagi, tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya,
Tuan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau telah berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang harus menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku ibu, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Namun saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berbicara dengan kau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan merasa heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Namun tidak seorang pun yang bertanya, apa yang kau kehendaki atau apa yang kau percakapkan dengan dia. Perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihatlah orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Mesias? Mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Karena itu murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, apakah ada orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Namun aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Banyak orang Samaria dari kota percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta Dia tinggal dengan mereka. Ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataannya lebih banyak lagi orang yang percaya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia. Panjang ini ayatnya. Panjang sekali ya. 4 ini, pasal 4 pertama yang Pak Pendeta bisa sampaikan ini secara umum ya. Injil tentang percakapan dengan perempuan Samaria, dan rasanya ini aja dituliskan di Injil Yohanes. Betul. Saya punya kehususan pesan yang mau disampaikan oleh penulis Injil Yohanes. Betul sekali. Dan ini menjadi salah satu percakapan yang menarik karena dalam percakapan yang panjang ini ada banyak atau ada beberapa hal penting yang bisa kita kulik begitu ya. Dan setidaknya di dalam Injil ini atau dalam perikop ini, Yesus ini ingin mengajarkan banyak hal. Yang pertama bicara soal identitas, lalu bicara soal siapa Dia dan siapa orang yang bercakap dengan Dia, serta perubahan akibat perjumpaan bersama dengan Yesus, baik itu secara personal maupun juga secara komunal. Jadi kalau kita perhatikan di dalam perikop Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42 ini, sebenarnya kita akan bisa melihat bagaimana perjumpaan kultural, lalu kemudian perubahan paradigma yang sifatnya personal dan juga di dalam konteks religius gitu ya. Dan itu ada sekali. Nanti kita kalau dalam percakapan kita selanjutnya kita akan coba dalami. Nah, menariknya adalah kenapa Yesus ini harus melewati
Samaria dan akhirnya ketemu dengan perempuan ini. Iya, ada kata harus ya. Harus. Harus melintasi daerah Samaria. Ini sesuatu yang maksudnya apa ya? Kalau bisa ke jalan lain kenapa harus lewat sini? Gitu ya. Memang secara geografis di dalam rute kan dikatakan di situ Yesus dari Yudea kembali ke Galilea. Ke Galilea. Itu ada dua jalur sebenarnya, jalur timur dan jalur barat. Jalur timur itu melewati padang gurun yang jauh lebih memutar, sementara jalur barat itu melewati kota Sikar dan juga wilayah Samaria. Jadi kalau dari sisi rute, biasanya kita mau pilih yang mana? Yang lebih cepat dong. Nah, karena lewat Sikar itu jauh lebih cepat. Dan lebih ramai dibandingkan lewat jalur barat yang isinya adalah padang gurun mostly. Nah, jadi dari sisi itu sebenarnya wilayah yang Yesus lewati itu sesuatu atau rute yang umumnya memang kalau dari wilayah Yudea menuju Galilea lebih cepat, lebih aman, lebih rame lewat situ. Sehingga kalau butuh perbekalan dan segala macam, lebih baik lewat situ. Dibandingkan harus memutari padang gurun yang jauh lebih beresiko, lebih jauh, bahkan memakan waktu yang tidak efisien. Gitu. Nah, di dalam perjalanan menuju Samaria itu ada sumur Yakub. Ya, sumur Yakub yang diyakini sebagai disitulah tempat penting dari perjumpaan itu. Nah, lalu selain sebenarnya kata harus ini memiliki penghayatan geografis atau pemaknaan geografis, sebenarnya disinilah kita mau melihat bagaimana perjalanan Yesus sekembalinya dari Yudea ke Galilea itu bukan cuma sekedar perjalanan pulang. Tapi ada misi lintas budaya, lintas kultural, bahkan lintas agama, lintas religius yang kalau kita lihat nanti bagaimana Samaria dan Yahudi pertentangannya seperti apa, disitulah Yesus memiliki tujuan atau visi untuk juga memperkenalkan kerajaan Allah, memperkenalkan juru selamat dan Mesias kepada konteks yang kala itu tidak atau mungkin juga ada pergesekan antara orang Samaria dengan orang Yahudi. Makanya percakapan itu dimulai dengan lagi minta minum. Standpointnya perempuan itu apa? Bagaimana mungkin kamu seorang Yahudi minta minum sama perempuan Samaria. Jadi kita bisa melihat ini udah ada ketegangan konflik di sini. Dan Yesus lewat situ adalah sebuah pilihan yang paling tepat karena itu paling aman atau paling ramai dan paling cepat. Tapi di sisi lain, di sini ada misi Yesus untuk memperkenalkan siapa juru selamat itu kepada orang yang menganggap dirinya atau kelompok yang menganggap dirinya teralienasi dengan kelompok Yahudi. Atau rasa-rasanya tidak bisa menerima ya kelompok Yahudi maupun juga dia menganggap Yahudi sebagai musuhnya. Begitu. Jadi ya, ini menariknya justru latar belakang kultural, geografis sekaligus juga tradisi di sini ini mewarnai percakapan yang menjadi menarik sehingga Yesus justru memperkenalkan siapa dirinya dan menunjukkan kuasa di dalam dirinya terhadap si perempuan itu. Dan itu yang mengubah si perempuan ini dalam paradigmanya, penghayatan bahkan spiritualnya. Baik Pak Pendeta. Nanti kita akan ulas ya di segmen kedua tadi beberapa hal yang nanti kita akan lihat bersama. Namun juga nanti Pak Pendeta juga bisa bantu untuk kita supaya mendapatkan semacam penerangan gitu ya. Ini asal muasalnya konflik di antara Samaria yang semula mereka saudara, lalu kemudian mereka menjadi berkonflik berabad-abad, gimana ceritanya begitu. Iya, kita akan ulas segmen kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para
para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo, coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, kakak. Jadi pangku nih, kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Sahabat EKB TV, sahabat ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program ini, program ngulik Alkitab. Kita mengulik Injil Yohanes 4 ayat 1-42 tentang air hidup bagi dunia. Kita memasuki segmen kedua ini bersama dengan Bapak Pendeta Yohanes ABS dari GKI Bintaro Utama. Baik Pak Pendeta, Ya. seperti yang telah saya sampaikan di ujung segmen yang pertama, Pak Pendeta bisa menyampaikan asal-muasal nih konfliknya orang Samaria dengan orang Yahudi ketika Yesus meminta, ya, berilah aku air minum, lalu perempuan Samaria berkata, bagaimana mungkin kau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang perempuan Samaria. Ini urusan minum aja, urusan ideologi jadinya. Iya, urusannya minta minum, soal identitas kelompok,
plus perempuan lagi kan ya, perbedaan gender ini menjadi persoalan tersendiri begitu ya. Tapi mari kita lihat ini menjadi sesuatu yang menarik karena inilah yang menjadi latar belakang juga misi Yesus kenapa melewati jalur itu dan akhirnya dia memutuskan untuk tinggal. Betul enggak? Selama berapa tadi? 2 hari ya. Di bagian akhir itu disampaikan. Nah, ketegangan antara Yahudi dan Samaria itu bukan yang baru-baru saja terjadi di dalam konteks bacaan kita. Tetapi itu udah dari lama, udah turun-temurun dan udah sesuatu yang dihidupi perkara konflik, perbedaan dan permusuhan itu. Dimulai dari terpecahnya Israel menjadi Israel Utara dan Israel Selatan. Lalu wilayah Israel Utara yang kemudian ditaklukkan oleh Asyur sehingga bangsa itu dibuang ke satu tempat yang wilayahnya itu adalah wilayah Samaria sebenarnya. Nah, pembuangan itu menganggap bahwa orang-orang buangan yang ke sana, yang sudah terasimilasi, terafiliasi dengan konteks itu adalah ras yang tidak murni dibandingkan kelompok Yahudi yang murni, yang tidak ada kawin campur, yang tidak lahir dari perkawinan atau percampuran budaya selain Yahudi, selain keturunan Israel, selain keturunan 12 suku Yahudi tersebut. Sehingga anggapan bahwa orang Samaria atau kelompok Samaria atau etnis Samaria itu adalah kelompok yang tidak murni, itu menjadi asumsi ataupun juga dasar bahwa dia adalah musuh kita. Mereka adalah orang yang berbeda dari kelompok kita. Padahal secara keturunan mungkin kalau ditelisik gitu ya, itu mereka juga dari darah yang sama. Gitu kan. Nah, yang kedua, ada perbedaan bicara soal religiusitas dalam menyembah beribadah. Kiblat utama Yahudi adalah Yerusalem. Sementara kiblat utama dari orang Samaria dalam peribadahannya itu di Gunung Gerizim. Jadi ini 2 mazhab yang berbeda. Ya, 2 mazhab saudara kembar. Tetapi punya lokus religiusitas yang berbeda sehingga menganggap bahwa yang benar itu adalah yang Yahudi ini. Gitu. Orang Samaria juga punya kebenarannya dengan di Gunung Gerizim, ya, berfokus pada pusatnya di Gunung Gerizim, yang satu di Yerusalem. Nah, intrik-intrik semacam inilah yang kemudian semakin mencuat dan semakin tajam, yang membuat prasangka dan permusuhan mereka terus dirawat secara turun-temurun. Selain sebenarnya cara berpikir eksklusivitas Yudaisme itu memang yang sudah mengakar sebelumnya, betul enggak? Nah, ditambah dengan adanya intrik dengan ya secara historis, secara kultural, bahkan secara religiusitas yang makin berkembang, ya makin mantaplah permusuhan itu. Maka dari itu si perempuan Samaria ini sadar, loh kok seorang Yahudi masuk ke wilayah Samaria lalu minta minum. Jangankan minta minum, ketemu aja nggak mau. Betul. Apalagi minta minum. Ini terjadi pertukaran kan berarti. Ditambah yang kedua adalah pada seorang perempuan. Ya tidak bisa dilepaskan juga soal kasta kultural yang berkembang kala itu. Perempuan nomor berapa sih kalau dalam konteks kala itu ya? Jadi makin lengkaplah sudah permusuhan itu, ditambah dengan konteks kasta kultural di mana perempuan adalah second layer atau third layer, sehingga rasa-rasanya kok jadi melebar, ya karena memang itu yang dihidupi. Persoalan konflik dan permusuhan prasangka buruk antara Samaria terhadap Yahudi, pun juga sebaliknya Yahudi terhadap Samaria, itu sangat kentara. Begitu ya. Jadi ya inilah ketegangan itu dimulai dan percakapan itu ternyata diangkat di dalam perikop ini. Ya. Dan disitulah mengapa dari soal air minta minum haus jadinya soal emosi. Loh, lagi mau minta air kok jadi persoalannya yang bikin emosi gitu ya kalau kita baca. Nanyanya soal identitasnya lah, etnisnya lah, gendernya lah begitu. Kira-kira tarikannya jauh ya karena memang seperti itu. Gitu. Iya. Padahal sebetulnya Yesus memposisikan diri kan sebagai yang butuh ya. Jadi sebetulnya Yesus menarik juga ya. Jadi breaking the walls dengan cara dia sendiri justru yang meminta bantuan. Nah, yang menarik adalah
ini bicara tentang air, dari mulai minta air biasa begitu ya. Lalu kemudian Yesus bicara tentang air yang beda dari yang lain, mata air, lalu kemudian perempuan itu tanya, air yang mana gitu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ada masalah apa juga pada waktu itu sehingga si perempuan ini kok kepengen Sumber air sejauh gitu. supaya saya nggak perlu bolak-balik lagi ke sini begitu. Ini ibaratnya kita haus, terus kemudian ada loh yang lebih bikin gak haus gitu. Iya, Sehingga dia begitu. tertarik untuk Iya, minta air yang gak haus. begitu. Gitu. Air yang model seperti apa? Iya, Begitu. Kok iya. bisa kamu menawarkan yang mana supaya saya nggak perlu datang lagi ke sini? Ini ada problem apa juga yang dialami oleh perempuan itu? Oke, baik. Jadi memang kalau kita lihat ada perbedaan simbolisme. Kalau air yang perempuan itu pahami adalah memang air yang biasa dipakai buat konsumsi sehari-hari ataupun juga aktivitas sehari-hari, mandilah dan segala macam begitu ya. Sementara di dalam sisi Yesus yang tadinya memang air dalam bentuk barang materi itu, Yesus ubah menjadi simbolisme tentang Yesus sebagai air hidup. Metafora Yesus sebagai air hidup yang mau menunjukkan bahwa kalau kamu meminum ini bukan cuma air yang melepaskan dahaga, tetapi hidupmu dimurnikan, kira-kira begitu. Ya. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, perubahan itu tuh menjadi kontras ketika, ya kan, ketika mulai dari kamu nggak punya timba, ya minta, gimana kamu mau ngambil, kamu nggak punya timba, ya masa minjem punyaku, enak aja, kira-kira begitu ya. Dan sampai pada, kayaknya memang sudah ada blocking dari si perempuan ini terhadap permintaan Yesus. Sehingga disinilah justru menjadi kesempatan buat Yesus ketika dia justru memasukkan pemberitaan tentang siapa dirinya dan tentang keselamatan yang dia bawa melalui dirinya. Begitu. Jadi kita lihat perubahan dari air yang secara material menjadi air yang sifatnya simbolik, melampaui materi itu sendiri. Yaitu dari air yang buat minum menjadi Yesus itu sendiri. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi perubahan ataupun juga titik perubahan dari standpoint-nya si perempuan Samaria sampai pada Yesus yang menggunakan simbol air hidup sebagai, ya bukan tujuan romantis ya, akulah air hidup gitu ya. Bukan romantisme, tetapi menegaskan akulah yang memang punya kekekalan di dalamku. Dan kebetulan percakapan kita, atau memang saat ini percakapan kita mempermasalahkan soal air. Air yang pengen diminum, jadi soal identitas tadi yang perdebatan itu, sampai pada soal timba yang aku nggak punya, dan kayaknya kamu nggak mau memberikan itu kepada aku. Tapi justru di sinilah aku balik, aku mau memberikan itu. Aku mau menyatakan air, dalam tanda petik, yang melampaui sekadar pelepas dahaga semata. Begitu ya. Jadi disitulah sebenarnya perbedaan antara air yang dimaksud oleh si perempuan itu dengan air hidup yang Yesus maksudkan. Bahwa air hidup itu adalah dirinya sendiri. Ya, yang memuaskan secara batiniah, lahiriah, rohani, spiritual, jasmaniah yang diterima oleh penerimanya. Begitu. Ya. Dalam obrolan tentang meminta air ini, lalu kemudian sampai ke tadi perempuan itu bilang, air yang model seperti apa itu sampai kalau nanti saya minum saya nggak akan haus lagi. Lalu kemudian Yesus mengatakan, oke, pergilah panggillah suamimu, dan Yesus akhirnya tiba pada dia mengetahui betul bahwa yang ada tinggal bersama dia itu bukan suaminya, dan dari situlah Yesus mengenali kehidupan yang terjadi dalam diri perempuan Samaria. Apa ini juga yang jadi Yesus mengenali apa yang menjadi kebutuhan perempuan Samaria ini. Apakah itu juga punya hubungan juga dengan ya supaya saya nggak perlu lagi bolak-balik datang ke sini, karena dia juga tahu kehidupan baik dari segi religiusitas maupun juga kehidupan personalnya. Jadi memang kalau kita perhatikan ada penafsir yang mengatakan bahwa perempuan ini datang pada siang hari. Yang lebih sepi, tidak ada orang di situ, makanya dia seorang diri. Gitu ya. Berbeda pada waktu ini setelah pasca kenaikan Yesus gitu ya, para murid
menyusuri sungai, di situ mereka bertemu perempuan-perempuan jamak begitu ya. Berbeda dengan konteks ini. Artinya sebenarnya perempuan Samaria ini keluar dari tempatnya itu memang tidak dia keluar dari tempatnya mencari waktu momen di mana dia tidak ketahuan atau dia hanya sendiri. Tidak perlu banyak orang yang Tidak tahu. perlu banyak orang yang tahu. Dan itu menjadi sebuah anomali yang Yesus tangkap. Nah, lalu dia bertanya, oke, ini kan Yesus sedang diragukan sebenarnya oleh perempuan Samaria itu. Masa kamu ngomong dari kamu ada air yang jauh lebih mantap dari air sumur Yakub ini? Iya, yang mereka sudah tahu. Iya, begitu ya. padahal sumur Yakub ini kan aset ya, kira-kira begitu ya. Udah bukan hanya airnya, tetapi simbolisme Yakub di situ. Kan? Nah, Yesus di sini sebenarnya dalam tanda petik juga ingin membuktikan bahwa apa yang kuomongkan tentang diriku dapat kuwujudkan dengan aku mengenal kamu walaupun kita belum pernah bertemu sebelumnya. Gitu ya. Jadi ada keraguan, ada skeptisisme yang dibuat oleh perempuan ini terhadap Yesus. Disinilah Yesus pakai untuk membuktikan, oke, kamu meragukanku, tapi Yesus menangkap anomali dari perempuan ini yang keluar ke sumur itu seorang diri. Gitu ya. Nah, jadi Yesus disitulah kemudian panggil suamimu, karena Yesus tahu ini pasti ada sesuatu yang aneh dengan dirinya. Gitu ya. Tapi si perempuan ini berkata jujur, memang gak ada suami saya. Tapi Yesus ngomong, yang tinggal sama kamu bukan suamimu, kamu benar. Karena kamu sudah punya suami yang yang lain yang lebih dahulu. Dan sekarang bukan suamimu. Secara statusnya bukan suami, tetapi tinggal bareng. Nah, disinilah yang membuat si perempuan itu tersentak bahwa dia keluar sendiri tanpa ada yang tahu, berharap tidak ada yang mengenal dia, apalagi baru ketemu. Ini orang asing. Orang asing loh. Ya kan tadi udah ada standpoint, ngapain orang Yahudi? Nah, jadi kan udah bener-bener nggak kenal sama sekali. Tetapi di sini Yesus justru mengenali kehidupan personal dari perempuan Samaria tersebut. Ini yang membuat kemudian, oh ya, ada yang berbeda dari apa yang diomongkan dan dari kemampuan yang Yesus lakukan terhadap dirinya. Membaca siapa dirinya dan latar belakang yang terjadi pada dirinya. Mengungkapkan riwayat hidup dari perempuan Samaria itu. Kira-kira begitu. Lalu kemudian Yesus bicara tentang menyembah. Bukan lagi menyembah tentang di mananya begitu ya. Di Yerusalem, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, ayat 22. Kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Namun saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Ini perempuan ini maksudnya dalam kehidupan personal yang cukup kompleks begitu ya. Yang problematik. Iya, tapi dia mengenali loh tentang Mesias Kristus begitu. Ini luar biasa loh. Dan memang makanya kemiripan antara Samaria dan Yahudi itu kan sebenarnya beda tipis, betul enggak? Sama-sama menantikan Mesias yang dijanjikan itu. Ya. Makanya dikatakan bahwa nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Dan dia kemudian mengkaitkan dengan ajaran yang dia terima di gunung Gerizim itu. Atau di pusat peribadahan itu. Ya, bahwa akan ada dan tiba waktunya Mesias yang dijanjikan itu akan hadir. Gitu ya. Salah satu indikator yang membuat dia akhirnya teringat akan pengajaran religiusitasnya. Lalu kemudian meyakini bahwa orang yang dijumpainya itu adalah Sang Mesias itu, karena tidak ada yang tahu kehidupan personalnya, tetapi hanya dia yang tahu. Dia bukan cenayang, begitu ya, dan dia tahu secara detil latar belakang atau riwayat hidup dari si perempuan Samaria ini, sehingga dia mengkoneksikan atau mengkaitkan itu, sehingga dia mengatakan, Tuhan nyatalah sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Memang awal standpointnya dia masih mengingat menganggap Yesus ini seorang nabi. Tetapi ketika Yesus kemudian ngomong, Ibu percayalah saatnya akan tiba, kamu sudah menyembah Bapa bukan di gunung ini dan segala macam, bahwa keselamatan datang dari orang Yahudi, disitulah mulai mengalami pergeseran. Oh, sepertinya Yesus ini bukan hanya seorang nabi biasa. Gitu ya. Dan dia semakin meyakini itu dengan pengajaran yang Yesus lakukan. Terjadi pertukaran di sini.
gitu ya. Jadi walaupun kehidupannya problematik, penghayatan mesianik dari perempuan Samaria ini masih kuat dan sangat kuat. Dia mengingat betul akan ajaran itu. Ya, tetapi terbatasnya yang dia tahu bahwa sang Mesias itu, sang penyelamat itu akan datang di Gunung Gerizim. Gitu. Tapi kan Yesus bilang bukan Gunung Gerizim. Datangnya dari Yerusalem. Dan datang dari orang Yahudi. Ini bukan lagi adu debat ya, adu debat teologis. Tetapi Yesus mau menyatakan bahwa benar dirinya lahir kan dalam konteks Yahudi, begitu ya, dan dia memang di Yerusalem, wilayah pelayanannya mostly begitu. Dan yang mau dikatakan itu adalah benar, aku loh orang itu. Yang sedang berbicara ya? Sedang berbicara yang kamu tunggu, yang kamu dalam konsepmu itu Mesias yang dinantikan sesuai dengan ajaranmu. Tetapi agak berbeda, bukan dari Gunung Gerizim, tapi dari orang Yahudi, ya, dan dari Yerusalem. Kira-kira begitu. Iya. Nah, kita akan ulik di ayat 27 dan selanjutnya, karena begitu murid-muridnya datang dan mereka heran lihat guru mereka bercakap-cakap dengan perempuan ini. Dan yang lebih luar biasanya adalah yang tadinya perempuan ini niatnya bersembunyi, tidak perlu semua orang tahu, dia malah nyamperin orang-orang lalu kemudian menyampaikan apa yang dia alami dengan siapa dia bicara. Ini menarik ya, perubahan seperti apa yang dialami oleh perempuan ini dari yang ngobrol soal air lalu kemudian dia menjadi berani dia ngomong dengan orang-orang yang ada di kota itu tentang pengalamannya. Tadi saya baru bertemu loh. Ini percakapan ini dia membawa sebuah perubahan gitu ya. Betul. Dalam hidupnya. Kita akan ulik di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hai Kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy Time. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tadi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari
kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun ia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Sahabat EKB TV, sahabat ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Yohanes pasal 4 tentang percakapan dengan perempuan Samaria dengan judul Air Hidup Bagi Dunia. Kita tiba di segmen ketiga, segmen penutup ini dengan narasumber Pendeta Yohanes ABS dari GKI Bintaro Utama. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di segmen ketiga ini ya. Segmen penutup tentang perubahan yang terjadi dari perempuan ini. Yang semula rasanya udah ada blok nih. Betul. Lalu kemudian dia menghindari keriuhan orang, kerumunan orang. Dalam percakapan dengan Yesus dia berubah nih. Malah dia nyamperin orang-orang, dia ngomong orang-orang di kota itu, mari lihatlah orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Mesias? Mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Apa yang terjadi dalam diri perempuan ini? Harusnya kan kalau diketahui persoalannya kan dia merasa malu. Ini enggak, dia merasa harusnya aib nggak berani diumbar. Iya, ada gitu ya. sesuatu begitu kan yang sebetulnya terjadi dalam diri perempuan itu. Begitu. Betul. Dan inilah justru si perempuan itu membuktikan bahwa selama ini dia hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran akibat apa yang dia lakukan. Begitu ya. Dan dia berjumpa dengan seorang yang justru dalam percakapannya mengubah mindsetnya dulu tentang Sang Mesias itu. Bahkan juga Yesus menegaskan bahwa akan ada waktunya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu menjadi salah satu standpoint buat si perempuan itu menyadari bahwa itulah yang dia tunggu-tunggu. Bahwa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yang selama ini dia hidup dalam ketidakbenaran itu, bahkan dalam ketakutan dan aib yang disimpan, dihidupi, begitu ya, bahkan mungkin disembunyikan. Nah, justru disinilah yang dia alami perjumpaan yang mengubahkan itu sendiri. Air hidup yang adalah Kristus yang mengetahui setiap kehidupan personalnya, itu membuatnya justru mengalami sebuah lonjakan atau lompatan diri yang membuat dia, oke, kayaknya udah gak ada lagi yang tertutupi dari diriku, tetapi justru inilah yang ku cari dan ku nantikan. Sehingga di dalam rasa aib ataupun juga aib yang dia simpan selama ini, dia sudah tahu kebutuhannya, ya, bahwa selama ini dia takut dan khawatir akan segala aibnya, dan dia menemukan orang yang tepat berjumpa dan menjumpai dirinya, mengubah segala mindsetnya, akhirnya itulah yang membuat dia berani. Ini sangat nggak logis. Orang ketahuan aibnya biasanya makin kabur, makin nggak mau ketemu orang. Tapi ini sebaliknya. Dan inilah justru membuktikan bagaimana perjumpaan air hidup yang mengubahkan itu. Ya, bahwa Yesus menjumpai perempuan Samaria yang kalau kita pikir-pikir ya memang wajar sih bagi dia itu untuk tidak mau ketemu orang lain. Tapi justru ini yang mengubahnya. Dia bercerita dan mengatakan, orang itu tahu aibku loh. Ini kan aneh. Orang itu tahu aibku. Mungkinkah dia Mesias? Ya. Dan itulah yang membuat akhirnya para masyarakat di wilayah Sikar itu kemudian berbondong-bondong untuk menjumpai Yesus untuk membuktikan sebenarnya benar nggak sih apa yang diomongin si perempuan ini. Kalau kita sebagai tetangga dari perempuan ini mungkin juga akan, alah, ini perempuan mungkin lagi mock up
membesar-besarkan tentang dirinya kah, halu lah kalau bahasa zaman sekarang begitu ya. Tapi mereka justru melihat, iya ya, ini kan orang yang beraib, tapi kok dia bisa mengungkapkan dirinya sedemikian cerianya, sedemikian semangatnya. Kalau bukan karena sesuatu yang mengubah dirinya, kayaknya nggak mungkin dia berani seperti itu. Sehingga berbondong-bondonglah mereka tertarik dan penasaran dengan apa yang dibicarakan oleh si perempuan itu. Gitu kira-kira. Jadi ya itu tadi ya, dari mulai air yang material namun jadi menjadi air yang jauh lebih meresap dalam dirinya, dan itu menyejukkan hatinya, bahkan melegakan, memberikan kepada dia keberanian justru dia bersaksi. Dan selanjutnya adalah murid-muridnya mengajak dia makan, lalu kemudian ada ungkapan Yesus yang menarik. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini apa yang hendak mau Yesus sampaikan? Pertama dia ngomong pada perempuan Samaria, ngomong soal minuman. Sekarang dia ngomong tentang makanan kepada para muridnya. Sedang ketika para muridnya lagi ngomongin, ayo Rabi, makanlah. Gitu ya. Dia malah bicara tentang makanan dalam aspek yang lain. Aspek yang lain. Dan kita lihat memang berarti ini memang dalam konteks pertama siang hari saatnya makan dan dahaga karena perjalanan panjang itu, dan itu menegaskan sebenarnya ya bahwa apa yang terjadi dalam konteks latar waktu, geografis dan lain sebagainya. Yang kedua adalah di sini lagi-lagi Yesus mengambil sebuah hal yang material menjadi imaterial baginya untuk mengajarkan tentang siapanya. Lagi-lagi ini masih Yohanes pasal 4. Ya. Masih penyingkapan tipis-tipis tentang siapa Yesus. Betul. Gitu ya, penyingkapan tipis-tipis. Tadi dari air hidup sudah, sekarang jadi makanan. Ya, dari sesuatu yang menjadi sumber energi, menjadi sumber kebutuhan, oleh Yesus justru dimetaforakan, disimbolikan bahwa makanan itu adalah melakukan kehendak Bapa. Yang melakukan kehendak Bapa yaitu menyatakan apa yang menjadi pekerjaan Bapa. Ini lagi-lagi masih pengungkapan tipis tentang Yesus yang adalah Mesias itu sendiri. Para murid juga masih awal-awal ini bersama dengan Yesus. Ya, sebelum ke depannya mereka akan jauh lebih mendalami tentang Yesus. Sehingga lagi-lagi kenapa Yesus mengatakan itu? Bukan karena Yesusnya yang sedang halu karena kepanasan dan kehausan, sehingga dia berkata demikian. Tetapi dengan sengaja dia memakai yang material menjadi imaterial baginya untuk menjelaskan siapa dirinya. Dan yang luar biasa lagi, orang-orang sekitar begitu ya, bertemu dengan Yesus dan meminta dia tinggal dengan mereka, tinggal di situ 2 hari lamanya, dan makin banyak orang percaya, bukan lagi kata perempuan itu, tetapi mereka sendiri telah mendengar dengan dia, dan mereka tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Hanya dalam waktu saya berapa hari, tapi ini sungguh menimbulkan efek besar bagi orang-orang di tempat itu ya. Iya. Dan memang tidak tercatat apa percakapan Yesus dengan para orang tersebut. Tetapi kita lihat efeknya. Bahkan ada pengakuan ya di ayat 42. Dia benar-benar juru selamat dunia. Ini sebuah pengakuan yang nggak main-main. Begitu ya. Nggak main-main dari sekelompok orang yang sama konteksnya dengan si perempuan Samaria itu, dengan keyakinan gunung Gerizimnya, dengan keyakinan Mesias itu akan datang. Ya, dan ada pengakuan tentang juru selamat dunia. Sekali lagi tidak tercatat, tetapi dari kita bisa melihat tafsiran ataupun juga penyematan gelar juru selamat, soter begitu ya, sang Tuhan atau sang Mesias yang dipilih sebagai pemimpin. Itu berarti bukan sebuah hal yang kaleng-kaleng. Gitu ya. Jadi kita bisa melihat transformasi itu bukan hanya pada si perempuan itu yang terubah mindsetnya, paradigmanya, kehidupan personalnya, kelegaan yang dia dapatkan dari sang air hidup, tetapi juga masyarakat yang tadinya berfokus pengen membuktikan omongan perempuan Samaria tersebut, ya, yang perempuan anomali ini, tapi kemudian akhirnya mereka berubah sendiri. Aku benar-benar percaya, kami benar-benar percaya bukan karena omonganmu, tapi karena kami lihat sendiri, dan setelah 2 hari Yesus itu tinggal bersama dengan masyarakat kala itu.
Juru selamat dunia. Jadi mereka yang semula punya standpoint pemahaman ya sendiri ya, dan akhirnya mengakui bahwa Yesus juga adalah juru selamat mereka dan Betul. bahkan juru selamat dunia. Jadi pengakuan ini lintas lokus, Betul, lintas fisik, Gunung Gerizim, betul, sumur Yakub, betul, betul nggak? Terus abis itu juga lintas religiusitas, betul, ya, kebiasaan-kebiasaan tadi itu. betul, Jadi bahkan lintas etnis gitu ya. betul. Jadi kita bisa melihat nilai universalitas dari siapa Yesus itu yang melampaui sekadar materi, sekadar ajaran-ajaran tertentu, dan pengakuan itu muncul dari kelompok yang justru jauh dari Yesus. Itu menjadi menarik. Ya, pengakuan itu muncul dari kelompok yang jauh dari Yesus, bukan dari orang yang berbondong-bondong ngelihat Yesus melakukan mujizat, menerima 5 roti dan 2 ikan yang hasil Yesus berkati, tapi justru orang yang jauh dengan perjumpaan yang singkat. Maka itulah sebenarnya air hidup bagi dunia. Ya, sesuatu yang sederhana yang diterima tetapi justru mengubah dan juga memberikan penghayatan yang jauh lebih besar dari sekedar oh Yesus seorang nabi. Gitu. Baik, apa relevansinya bagi kita nih dari percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, lalu kemudian mengubahkan ia, lalu kemudian teman-temannya di tempat itu, di lokus itu juga mengalami perubahan radikal ya, malah ya, lihat Yesus itu sebagai juru selamat dunia. Oke, yang pertama-tama mari kita lihat bagaimana kalau untuk pengakuan tentang siapa Yesus, kita udah nggak meragukan lagi dari kisah ini. Begitu ya. Tapi mari kita lihat, kita belajar memposisikan sebagai perempuan Samaria maupun juga sebagai kelompok masyarakat teman-temannya si perempuan ini yang kemudian mengalami perubahan setelah berjumpa dengan Yesus. Yang pertama, mari kita posisikan sebagai perempuan Samaria dalam konteks kita. Kalau kita perhatikan, si perempuan Samaria ini adalah orang yang mengalami perubahan melampaui dirinya sendiri. Itu ya, ada satu tafsiran di dalam jurnal Religions tahun 2024 yang baru ini yang mengatakan bahwa si perempuan Samaria ini border crosser, pelintas batas. Dan kita bisa melihat ketika dia menemukan kebenaran dan keselamatan itu, kekekalan itu, dia harus melampaui batas-batas yang selama ini menyekati dia, membuat dia terkungkung. Membuat dia berada dalam zona-zona yang oke, ini hanya kebenaranku. Ya, di luar itu nggak ada. Nah, dengan berjumpa dengan Yesus, justru hal itu yang berubah. Misi lintas batas yang Yesus lakukan itu menembus perempuan Samaria itu, sekaligus perempuan Samaria itu menjadi pelaku yang menembus batas agar apa yang Yesus sampaikan bisa tersebar buat yang lain. Ini relevansinya adalah sebenarnya bagi kita sebagai orang-orang yang mungkin seringkali terkotak-kotakan dengan batas-batas tertentu. Kita ini bisa menjadi orang-orang yang seperti perempuan Samaria, memberitakan siapa Yesus lewat perubahan hidup yang telah dia alami terlebih dahulu. Kan, masyarakat itu penasaran karena melihat anomalitas dari si perempuan ini. Yang dia punya aib, tapi dia kok sebegitu takjubnya. Ini bukan berarti kita punya aib dulu baru mengumbar-ngumbar gitu ya. Bukan dalam konteks itu. Tapi justru perubahan radikal dari perempuan ini yang membuat orang penasaran, kenapa sih? Nah, seharusnya itu yang bisa kita hidupi. Perubahan radikal dalam diri yang membuat orang semakin melihat, kamu kenapa bisa seperti ini? Tentu dalam konteks positif, konotasi positif. Gitu ya. Dia tidak menjadikan itu kan sebetulnya sebagai komoditi kan? Yes, betul. Bukan untuk semakin menjaring, bikin follower makin banyak, punya keuntungan dengan jualan itu kan tidak kan? Tapi justru perubahan radikalnya itulah yang menarik orang banyak untuk berjumpa dengan Yesus. Nah, ini sebenarnya relevansi yang kuat yang disampaikan dari apa yang terjadi dalam perempuan Samaria yang menerima air hidup itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kita pun juga bisa belajar dari cara Yesus ya melintasi batas untuk menjangkau ataupun juga berjumpa dengan mereka yang termarginalkan, mereka yang mungkin tidak dianggap ya,
Dalam konteks ini kan Yesus melihat bahwa ini loh, standpoint orang Yahudi terhadap Samaria ternyata sama juga dengan kamu terhadap orang Yahudi. Iya, betul. Ya kan? Betul. Nah ini sebenarnya bisa menjadi inspirasi bagi gereja. Bahwa gereja bukan hanya hadir sebagai tempat orang-orang datang beribadah, ngasih persembahan, selesai. Bukan menjadi sebuah mega church yang kemudian melihat bahwa oke, kita melakukan ini supaya Tuhan senang. Tidak. Justru gereja yang menjangkau melampaui batas, sekat-sekat marginalitas yang membuat misalnya orang justru nggak pernah diperhatikan. Orang justru berada dalam kungkungan yang membuat mereka jadi kayak, aku lagi nggak dianggap nih sebagai manusia. Aku nggak ada yang mendukung. Nah, apa yang Yesus lakukan? Justru itu menjadi inspirasi buat gereja ketika semakin membangun sekat-sekat yang membuat orang lain justru malah tidak terjangkau. Ya, bukan kemudian hanya memikirkan eksklusivitas, hanya di gerejaku inilah ada keselamatan. Yang lain nggak ada. Ya, itu sama seperti perempuan Samaria yang tadinya begitu kan. Pokoknya tuh Gunung Gerizim, Sumur Yakub, itulah pusatnya. Iya. Pusat pelepas dahaga, pusat pelega semuanya. Tapi ternyata bukan itu. Nah, hati-hati kalau gereja terjebak pada simbolisme, ya simbolisme semacam itu. Jadi malah mengungkung kerja karya Yesus malah kuasanya ya. Menjadikan gereja sebagai idol. Iya. Idol. Betul. Bukan ikon. Ya, bukan ikon. Jadi harusnya gereja menjangkau itu. Siapa gereja? Ya kita. Iya. Kita melampaui batas-batas itu termasuk untuk memperkenalkan siapa Yesus dengan cara yang lebih elegan begitu ya. Yesus melakukan militansi terhadap perempuan Samaria? Enggak. Ya kan? Enggak tiba-tiba datang, kamu percaya enggak? Gitu. Tapi lewat perjumpaan, dialog. Dan itulah justru cara Tuhan memperkenalkan siapa dirinya. Dan itu yang harusnya menginspirasi gereja, bahkan kita, komunitas iman. Gitu. Baik, Pendeta, ini air hidup bagi dunia ini. Jadi perempuan Samaria ini justru mengalami perjumpaan dengan Kristus, dan perjumpaan itu mengubahkannya. Karena memang Kristus sendiri menjumpai perempuan ini dengan tulus ya. Menghargainya sebagai pribadi, lalu kemudian sungguh-sungguh menghendaki agar perempuan ini bisa mengalami sungguh ya air hidup yang kekal itu, yang memberikan kesegaran dan kelegaan padanya. Betul. Dan dia dengan berani begitu ya menjadi saksi gitu kepada orang-orang di sekitarnya, dan mereka membuktikan sendiri, mereka sendiri yang mengalami juga perjumpaan dengan Kristus dan mengubahkan mereka juga, dan mereka mengatakan bahwa Kristus itu adalah juru selamat bagi dunia. Terima kasih Pak Pendeta Yohanes ABS yang telah membantu kita untuk mengulik teks yang kaya ini. Kita boleh juga ditolong dan diberdayakan menjadi saksi-saksi ya, menjadi saksi-saksi Kristus yang membawa orang-orang juga berjumpa dengan Dia yang sungguh-sungguh memberikan air dan juga makanan yang kekal. Ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat dapat memberikannya kepada sebanyak mungkin orang, dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita akan menutupnya dalam doa. Mari Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk menemukan kelegaan dari air hidup yang kekal itu. Air hidup yang menyapa, mengubah, memperjumpakan dirinya kepada setiap kami, baik dalam ruang personal, komunal, baik dalam hal yang menjadi keinginan kami, tetapi juga melampaui itu, kami justru menemukan apa yang menjadi kebenaran dan kehendak-Mu. Seperti layaknya perempuan Samaria yang diubahkan oleh air hidup yang kekal itu, maka kami mau bersama-sama belajar menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan, dilegakan, bahkan dimurnikan oleh air hidup itu. Terima kasih Tuhan, agar firman-Mu ini terus bertumbuh. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu terus memimpin dan juga menolong kami. Inilah permohonan kami ya Allah, dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan berserah. Amin. Amin.